Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Jamaah dirahmati Allah, mari kita di dalam hidup ini senantiasa meningkatkan takwa kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sekuat tenaga kita, semaksimal yang bisa kita lakukan. Bagaimana Allah berpesan selalu, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian berawal dengan seluruh kekuatan tenagamu. Jamaah yang berbahagia, Allah memberikan panduan kepada kita untuk menjalani hidup ini, yaitu kalamullah Al-Quran, yang di sana ada tuntunan bagaimana bimbingannya untuk kita meniti kehidupan, untuk kita melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan yang intinya adalah semuanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu, panduan itu, maka di sana bagaimana Allah membimbing kita, mengarahkan kita, termasuk juga mencontohkan doa-doa kepada kita, dan di sana ada pelajaran-pelajaran berharga bagi kita. Tentunya pelajaran itu hanya bagi mereka yang benar-benar mau memikirkannya, menggunakan akal pikiran sehatnya. Jamaah yang berbahagia, di dalam surah Ali Imran ayat 192, sana Allah membimbing kita dengan doa, yaitu doa yang sering diucapkan oleh ulul albab, yang disebut Allah sebagai ulul albab, yaitu doa yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansor. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya orang-orang yang engkau, man, siapa saja yang dia itu tudkhilin naro, engkau masukkan ke dalam neraka, faqad ahzaitah, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Fama lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi seorang zalim itu, orang-orang yang zalim, dari seorang penolong pun. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat di sini bahwa di sana orang-orang zalim itu tidak ada penolongnya sama sekali. Nah, di sini bahwa kita diberi panduan oleh Allah, bagaimana ketika orang-orang zalim itu di sana benar-benar tidak ada yang menolong. Nah, jamaah yang berbahagia, itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini benar-benar berpadu di sana, memandu diri dengan panduan Allah tadi. Bagi mereka itu tidak ada orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Sehingga jamaah yang berbahagia, di situ ada pelajaran berharga juga
bahwa secara analisa bahasa ketika kita memikirkan merenungkan itu ada refleksi diri, famalidz zalimina min ansor. Ini yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh ulul albab, termasuk juga pelajaran bagi dirinya sendiri. Termasuk kita apabila kita berdoa menyatakan seperti itu, maka itu adalah juga pelajaran berharga bagi kita sendiri. Kalau kita lihat maka di sana ada wama dan tidak ada, berarti peniadaan total. Sama sekali tidak ada dan tidak ada dan sama sekali tidak ada. Lidzalimina di sini bagi siapa? Bagi mereka para pelaku kezaliman. Min berarti penegasan dari makna yang tadi sama sekali tidak itu dari apa? Ansor, penolong-penolong. Karena di sini juga kalimatnya adalah jamak, orang banyak, berarti penolong yang banyak itu tidak ada, sekutu pembela tidak ada. Sehingga jamaah yang berbahagia itu berarti Allah membimbing kita dengan doa yang kita ucapkan sendiri, yang juga kembalinya pelajaran berharga pada diri sendiri. Berarti di sana ada penolakan total, peniadaan total. Kemudian minansor berarti bukan hanya tidak punya penolong, tetapi bahkan satu pun tidak. Sehingga jamaah yang berbahagia secara utuh di situ adalah dan para pelaku kezaliman itu tidak memiliki siapapun yang dapat menolong mereka. Nah, ini adalah maknanya bukan hanya sekedar tidak ada manusia yang menolong, tetapi di sana apapun itu, siapapun itu, apakah malaikat atau pembela atau pangkat kekuasaan, kekayaan atau sebab apapun duniawi, maka semuanya terputus di akhirat nanti. Sehingga jamaah yang berbahagia dari doa itu, dari satu ayat itu doa itu, berarti yang dimaksud dengan adzalimin siapa? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa adzalimin itu ada, paling tidak ada 3 tingkatan. Yaitu yang pertama adalah zalim yang benar-benar zalim, yang tidak ada yang lebih besar lagi, yaitu zalim kepada Allah, yaitu syirik. Di sini adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, jamaah yang berbahagia kenapa? Karena memang seseorang tersebut mengambil hak Allah, kemudian dia memberikan kepada makhluk, sehingga ini adalah sesuatu yang paling besar kezaliman itu. Zalim berarti adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hak Allah diambil, kemudian dia berikan kepada makhluk, maka kezaliman yang paling besar. Sehingga jamaah yang berbahagia ini perlu benar-benar kita pahami dari doa yang sering kita baca sendiri, maka itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Wa ma'alidz zalimina min ansor. Dan tidak ada bagi orang zalim sedikit pun itu mereka siapapun yang menolong. Penolong-penolong yang banyak itu tidak ada sama sekali. Dan kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia. Nah, di situ berarti siapapun yang mengambil hak orang lain atau menipu, berkhianat, merendahkan atau menghina, kalau sekarang itu terkenal dengan istilahnya pelecehan, pembulian, nah maka di sana zalim sesama manusia. Apakah dia termasuk ini memakan riba, korupsi atau suap, atau menyakiti orang tua, istri, anak ataupun tetangga ataupun jamaah sekalipun, maka bentuk kezaliman ini adalah yang paling besar, paling berat hisabnya. Kenapa? Karena harus diselesaikan dengan manusia dulu sebelum Allah mengampuni. Kalau kezaliman pada Allah, misalnya mulai dari lahir sampai dengan usia 60 tahun sampai pensiun misalnya, kesyirikan terus menerus, dia zalim dengan zalim yang terbesar syirik. Kemudian
dia benar-benar kembali bertobat kepada Allah, dia benar-benar bersyahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah Muhammad SAW, itu dua hal itu, maka semuanya diampuni. Maka ketika dia hidup beberapa saat kemudian tiba-tiba ada kecelakaan, dia meninggal, maka dia adalah penghuni surga. Tetapi untuk kezaliman kepada sesama manusia, maka itu harus diselesaikan dulu dengan sesama manusianya sebelum Allah mengampuni. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini adalah kezaliman yang harus benar-benar kita perhatikan, kezaliman yang berat sekali hisabnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah kezaliman pada diri sendiri. Apabila yang ketiga ini, berarti kita sebagai makhluk di situ diberikan tugas-tugas, diberikan wewenang, diberikan amanat, maka ketika amanat itu tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka adalah termasuk mendolimi dirinya sendiri. Contohnya saja misalnya meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu, kemudian meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lain, maksiat secara sadar, apalagi ini tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Nah, jamaah yang berbahagia adalah kelompok yang paling dekat dengan kita, karena kita pun tanpa disadari juga kadang melakukan, bahkan sering. Sehingga disinilah Allah memberikan arahan bagi kita, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa saja yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah termasuk orang-orang az-zalimun, orang-orang yang zalim. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita harus memperhatikan itu, bahwa wamalil zalimin min ansor, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun nanti di akhirat. Nah, apakah kezaliman itu juga termasuk kita? Kalau kita ditanya seperti itu, jawabnya iya. Ayat ini bukan hanya tentang orang lain, wa malil zalimin min ansor, tidak hanya untuk orang lain, kita pun termasuk adz-zalimina. Apabila kita tahu yang benar tapi sengaja meninggalkan, kita lebih patuh pada ego diri sendiri daripada wahyu. Kita melakukan dosa lalu merasa bahwa itu tidak ada apa-apanya atau tidak apa-apa, atau mungkin menganggap kecil maksiat, bahkan mungkin hanya sekedar di hati menganggap maksiat urusan kecil. Maka para ulama memberikan arahan pada kita, kullu maksiat zalim, setiap maksiat adalah bentuk kezaliman. Maka jamaah yang berbahagia, kita harus berhati-hati. Doa yang kita ucapkan itu juga termasuk kita sendiri, agar Allah membimbing kita, memesankan kepada kita, merefleksikan pada kita bahwa kita harus hati-hati dengan kezaliman. Nah, bagaimana jika seseorang tersebut bertaubat kembali, taubat kembali pada Allah, maka ya statusnya bukan lagi termasuk adz-zalimun. Tentunya ya semuanya harus bertobat. Tapi ketika mati belum bertobat dari syirik, maka itu pun tidak akan diterima nantinya. Karena Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain itu kepada mereka yang Dia kehendaki. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau orang sudah taubat kembali kepada Allah dari kezaliman termasuk dosa syirik, misalnya sejak lahir sampai 60 tahun mungkin dia syirik terus, tapi ketika dia sadar, informasi dari mana dia akhirnya sadar, hidayah Allah masuk padanya,
sehingga dia benar-benar menghilangkan kezaliman dari dirinya, maka dia kembali pada Allah, maka tentu Allah mengampuninya. Maka jamaah berbahagia, kalimat pendek itu wa ma lil zalimin min ansor berarti mengandung pesan yang sangat besar, yaitu jangan merasa aman dari akibat kezaliman itu. Kekuasaan, popularitas, dukungan massa, masyarakat tidak berguna di hadapan Allah nantinya. Jika hari ini kita bisa menunda urusan dengan manusia, maka di akhirat tidak ada lagi penolong. Ulama Ibnu Qayyim berkata bahwa kezaliman itu seperti kegelapan yang saling menumpuk. Pelakunya berjalan menuju akhirat tanpa cahaya, tanpa penolong. Bahkan zalim nanti kata dasar itu termasuk juga kegelapan, adzulumat. Itu adalah kata dasarnya sama. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita benar menjaga diri agar jangan sampai termasuk di dalam orang-orang yang zalim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam lembar khutbah yang kedua ini, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sekuat tenaga kita dalam menjalani kehidupan ini, melaksanakan amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kalau kita bercermin lagi untuk jiwa kita sendiri dari doa yang kita ucapkan sendiri, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bertanya pada diri sendiri juga, pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita. Apakah kita di situ teman-teman benar-benar ya, terbebas dari kezaliman? Karena pamalil zalimin min ansor, di akhirat nanti tidak ada bagi orang zalim penolong, seorang penolong pun. Nah, ayat tersebut ingin agar kita bertanya, adakah aku sedang menzalimi Allah dengan lalai akan hak-haknya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, apakah aku menzalimi manusia meski dengan kata, meski dengan sikap ataupun prasangka? Mungkin pertanyaan berikutnya yang sebagai refleksi untuk jiwa kita, apakah aku menzalimi diriku dengan menunda-nunda untuk taat dan tetap menumpuk-numpuk maksiat? Sehingga jamaah yang berbahagia, dari minimum 3 pertanyaan tadi, jika jawabannya adalah iya, maka jawaban iya itu walaupun sedikit, maka ayat ini bukan hanya ancaman semata, tetapi panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kembali sebelum datang hari
yang nanti ketika di akhirat itu tidak ada penolong lagi. Nah, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar merasa dipanggil dengan lembut, segeralah kembali sebelum datang hari yang ketika nanti tidak ada penolong lagi. Mudah-mudahan kita kemudian melaksanakan apapun tuntunannya yang ada dalam kalamul Al-Quran, dan kita nantinya menjadi orang-orang yang diridhoinya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita mohon kepada Allah SWT, mohon ampunannya atas langkah-langkah kita yang sudah kita lalui, yang di sana masih juga banyak kezaliman, dan kita mohon untuk langkah-langkah berikutnya agar kita ditunjukkan arah yang benar sehingga jauh dari kezaliman tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut ta'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.